Halo semuanya, senang banget akhirnya bisa live. Aduh. Ya, tadinya harusnya bareng sama Pak Jos, tapi karena kendala akhirnya nggak bisa nih. Nah, sekarang saya baru akhirnya bisa live lagi nih sama teman-teman semuanya. Ya, akhirnya bisa sharing-sharing sama teman-teman semuanya. Gimana kabarnya semua? Baik. Ya, tadi live sama Pak Jos asik ya. Memang sama, saya sama Pak Jos itu langsung teknis, langsung ke pembelajaran. Jadi langsung juga bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman secara secara lengkap gitu ya. Nggak cuma motivasi aja. Gitu ya. Seru banget tadi ya sama Pak Jos ya. Nah, hari ini untuk mengobati rasa kangen Bapak Ibu semuanya gitu ya. Saya akan live lagi. Kita akan membahas tentang 7 prinsip penting dalam jualan. Anda nggak punya ini, Anda jualannya susah. Tapi kalau Anda punya ini, jualannya jadi lebih gampang. Gitu ya, ngelanjutin tadi Pak Jos. Pak Jos itu secara spesifik ya di Shopee. Kalau ini saya secara umum mau jualan di FB, WA, Shopee, Lazada, apapun ini 7 hal ini penting. Kalau nggak ada 7 ini agak sulit gitu ya. Ngelanjutin tadi apa yang Pak Jos sharing. By the way, coba saya tes lagi dari tadi nih, ngetes audio saya kurang. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu, kira-kira gimana audionya, udah masuk bagus atau belum? Ya, terus Anda dari mana aja supaya saya bisa tahu dan saya bisa tes apakah suara saya jelas atau enggak, dan Anda dari mana aja supaya kita bisa berinteraksi bareng hari ini. Sip. Silakan komen. Ya, Anda dari mana dan suaranya jelas atau tidak? Silakan. Oke. Seru nih ya. Oke, mantap. Dari mana aja nih teman-teman? Nah, ya. Ini pada belum tidur semua nih. Ya, bagus coach. Ya, mantap. Waduh. Pada belum tidur ternyata. Suara jelas. Oke. Ya, hadir Jambi, mantap. Dari mana lagi? Ayo. Ya, Sidoarjo jelas, mantap. Ya. Rambut saya sudah bergelembung nih, udah gendut lagi ya. Oke, baru gabung Cijantung hadir, mantap. Brunei hadir, wah mantap. Ya, dahsyat. Ya, coba komen lagi. Siapa tahu ternyata satu kota gitu ya, bisa saling silaturahmi, itu yang paling penting buat saya ya. Teman-teman bisa saling sharing, bisa saling menebar manfaat gitu. Jadi selain di dunia online, di dunia offline-nya juga bisa jalan. Walaupun hati-hati sekarang lagi Covid ya. Gitu, hati-hati ya, hati-hati. Gitu. Baru gabung Cijantung Jaktim Coach. Oke, mantap. Ya, yang lain dari mana nih? Bisa komen ya. Kita akan bahas mendetail 7 hal hari ini tentang jualan. Ya, hari ini saya nggak akan promosi apapun karena memang nggak ada produk ya. Produk saya udah habis nih ya. Tadinya sebenarnya hari ini dijadwalkan mempromosikan buku Pak Jos bersama-sama dengan Pak Jos. Ternyata ya bukunya sudah habis lebih dulu ya dibandingkan dibandingkan saya harus jualan, ternyata bukunya udah habis gitu. Jadi ya nggak ada yang dipromosikan. Oke. Semuanya udah mantap ya. Sip, oke, kita mulai. Nah, jadi ada 7 prinsip. Siapa yang di sini udah jualan online, jualan offline, yang udah jualan coba komen di bawah ini. Saya udah jualan gitu ya. Ya, jualan apapun. Ya, Anda bisa komen saya sudah jualan. Jadi saya tahu memang Anda ini semuanya adalah teman-teman yang memang sudah mulai jualan. Gitu ya. Supaya lebih mantap gitu. Ya. Jadi saya tahu, sehingga
7 prinsip ini bisa Anda pakai, langsung segera Anda pakai. Ya, terutama untuk Anda ya sekarang di zaman COVID-19 ini Anda harus habis-habisan jualan sebenarnya. Ya, itu prinsip saya bahwa di tengah krisis malah yang menang itu yang jago jualan. Yang cuma merenung, yang cuma aduh saya mah di PHK, aduh gimana nih saya ini, ya susah. Ya selalu kita harus cari solusi, cari jualan, cari jualan. Itu prinsipnya. Gitu ya. Batu Sangkar hadir Mas. Ya, oke. Yo, saya udah. Oke, siapa lagi yang udah jualan? Silakan komen. Mantap. Ya, mantap. Gitu. Sekarang kalau mau batuk tuh takut ya. Gitu. Ya, saya udah. Oke, mantap. Oh, udah banyak juga yang udah jualan ya. Nah, ini nice nih, bagus nih. Ya, Anda bisa belajar banyak soal jualan di live saya sebelumnya. Itu juga banyak soal penjualan. Live tadi sebelumnya dari Pak Jos juga, waduh, dahsyat banget ilmunya ya. Sudah dahsyat. Ya, Zikra stiker, saya sudah jualan tukang stiker. Wih, mantap. Coach, saya sudah jualan Merah Mitra Maita MCI. Oh, mantap. Amy Morris, saya sudah jualan tapi di FB, tapi saya cuma reseller. It's okay. Mau reseller, dropshipper, Anda supplier, Anda produsen, selama Anda jualan langsung, Anda berarti terhitung orang jualan. Ya sama, saya juga orang jualan. Gitu. Makanya saya nggak bilang, oh saya adalah seorang pengusaha besar, saya entrepreneur apa. Wah, nggak. Saya orang jualan, itu aja yang penting ya buat saya. Nah, hari ini saya akan bahas 7 prinsip penting nih dalam penjualan. Ya, by the way, Anda bisa invite semua teman-teman Anda untuk masuk ke grup ini, ya, karena semua materi atau live yang ada di grup ini nggak bisa di-share, karena ini grup udah ke-close. Dan karena grup ini udah 23.000 orang, itu nggak bisa lagi diubah settingannya. Saya udah minta Facebook untuk mengubah settingannya, ternyata nggak bisa. Ya, yaudah kita langsung mulai aja pembelajaran kita. Yang pertama, prinsip jualan yang pertama adalah harus yakin. Ya, jualan itu adalah transfer keyakinan. Ya, kalau Anda jago ngomong, jago bikin copywriting, jago bikin video, tapi sebenarnya diri Anda nggak yakin, maka ketidakyakinan itu, ya itu akan ketransfer ke calon pelanggan Anda. Walaupun Anda jago ngomong, jago copywriting dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi kalau Anda yakin, ya, bahkan barang yang orang anggap susah dijual bisa jadi gampang dijual. Ya. Asal Anda ya yakin. Ya, saya ingat betul tahun lalu saya mengcoach salah satu developer properti ya di daerah Cirebon, dan mereka punya keyakinan bahwa kalau di bulan puasa, di bulan Ramadan itu susah jualan properti karena semua orang akan fokus untuk Lebaran. Ya, jadi sebelum bulan Ramadan, ya kayak hari-hari ini, ya seminggu sebelum, saya training, saya coaching di sana, saya ubah paradigmanya, saya ubah strateginya, saya ubah keyakinannya. Akhirnya membuat apa? Membuat semua sales di sana yakin bahwa sebenarnya kita bisa jualan kencang di bulan Ramadan. Bahkan saya bilang begini, di saat semua orang lain punya keyakinan yang sama bahwa di bulan Ramadan lesu, kita harus kencang. Ketika kita kencang, maka kita akan closing gila-gilaan. Makanya kita bikin bukber, buka bersama, ya, bikin kerjasama sama BTN, langsung interview di tempat dan lain sebagainya di bulan Ramadan. Di mana banyak orang bilang, wah nggak ada yang beli properti di bulan Ramadan. Dan boom, akhirnya terjadi apa? Dalam 1 bulan Ramadan, closing kami sampai 100 unit. Gitu ya. Jadi itu prinsipnya harus apa? Kita yakin dulu, yakin emang ini produk bermanfaat, yakin kalau ini dibeli orang, ya orang ini akan mendapatkan manfaatnya. Nangkap sampai di sini? Makanya harus yakin dulu. Gitu. Kalau Anda nggak yakin, tumbuhin keyakinan Anda, cari fakta-fakta baru. Ya. Tanya sama supplier Anda, ini bener nggak barangnya bagus, ini gimana gitu ya, ini bahannya dari mana aja, ya, dan lain sebagainya. Anda bikin dulu daftar keyakinan Anda bagaimana harus jualan, gitu, ya. Contoh sederhana terakhir tadi live Pak Jos ya, bukunya Pak Jos itu ada ribuan eksemplar, itu sampai di kantor saya itu hanya 3 hari,
Ya, ini batuk bukan batuk COVID ya, karena ngomong banyak jadi seret. Ya, itu cuma sampai 3 hari. 3 hari habis langsung udah nggak ada stoknya, di tempat saya pun nggak ada gitu. Makanya kalau tadi bapak ibu banyak yang nanya mau bukunya nggak ada bukunya, tidak ada ya, tidak ada di saya. Di agen-agen ada ya, di saya nggak ada. Jadi harus yakin ya, harus sangat yakin. Nah, kenapa saya yakin waktu itu jual buku? Karena saya yakin Pak Jos ilmunya dahsyat ya. Saya lihat murid-murid dia dari dropship aja ya, di bulan Februari, dari tanggal 1 Februari sampai 19 Februari ada yang omsetnya 40 juta. Semuanya dropship. Ya, satu orang. Itu kan dahsyat banget kan? Itu dididik Pak Jos. Pak Jos untuk sampai star seller butuh 5 bulan, anak didiknya 2 bulan. Ada yang 1 bulan star seller. Ya, berarti ilmunya nih kepake. Dan supportnya Pak Jos luar biasa. Mau di video call, mau di telepon dan lain sebagainya. Ya, dan banget kan? Keren banget. Nah, itulah strategi yang yang Pak Jos lakukan selama ini. Ya, ketika dia bikin buku, ya saya support dan lain sebagainya, saya bantu pasarkan, dan boom ya, nggak sampai nggak sampai 3 hari bukunya udah habis langsung gitu strateginya. Sekarang buku paling ada di agen-agen, sisanya juga dikit ya, paling sisanya 1, 2 gitu, 3 ya, nggak gitu banyak. Nah, jadi polanya seperti itu. Yang pertama harus yakin dulu ya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu yakin nggak sama produk Bapak Ibu itu bermanfaat atau enggak? Ya, saya yakin. Banyak orang bilang misalnya begini, wah jualin buku Pak Jos mahal banget, 257.000. Yes, tapi saya yakin kenapa? Bukunya bermanfaat, total 190 halaman, plus tambah 55 video, plus bisa coaching bareng Pak Jos. Wah, jadinya saya yakin. Ya, jadi pertama harus yakin dulu. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu yakin nggak sama produk Bapak Ibu? Kalau yakin komen dulu dong, yakin, gitu. Silakan komen. Seru. Live tuh selalu seru ya. Harus yakin. Ya, saya mau bilang sama Bapak Ibu, harus selalu ya yakin. Ya. Kalau ada yang mau nanya silakan nanya ya. Yang kedua, ini yang penting juga. Selain yakin apa? Ketahui bidikannya harus jelas. Yang dibidik harus jelas. Yang kedua itu adalah yang dibidik harus jelas. Siapa target market Anda? Siapa yang akan beli produk Anda? Itu harus jelas. Orangnya siapa? Tinggalnya di mana? Kurang lebih usianya berapa? Bahkan mau ngincernya lebih banyak cowok atau cewek gitu ya, jenis kelaminnya. Lalu juga pekerjaannya apa dan lain sebagainya. Itu harus jelas. Ya, jangan nggak jelas. Ya, jangan nggak jelas. Jangan membabi buta. Bahkan semakin spesifik semakin bagus. Ya, di zaman sekarang semakin spesifik semakin bagus. Jangan ngomongnya begini. Ini banyak ya untuk produk-produk umum. Contohnya begini. Saya jualan madu Pak. Oke. Target yang mau kamu sasar siapa? Semua orang Pak. Semua orang di dunia ini butuh madu Pak. Ya, nggak begitu Bambang. Ya, tidak seperti itu dong ya. Fokus, contoh. Fokus Anda mau madu, mau target marketnya siapa? Oh, kalau saya Pak, saya jualan madu, semua orang bisa beli madu. Tapi saya targetin ibu-ibu Pak. Karena biasanya yang beli madu di rumah tuh ibu-ibu. Ya, baru deh ibu-ibu yang kasih ke suaminya, kasih ke anak-anaknya. Jadi saya fokus untuk jualin ke ibu-ibu gitu. Nah, ini baru spesifik. Nanti kita bikin misalnya desain gambarnya itu feminim, ada pinknya, ada hijaunya gitu. Karena fokusnya ke ibu gitu. Lalu gambarnya ibu lagi suapin ke anak madunya. Ya, ngejelasin manfaat madu jika diminum oleh anak gitu. Ya, jadi kita ambil dari sudut pandangnya si ibu. Ya, contoh saya mau tanya, Matahari Department Store target marketnya siapa? Ya kan? Ibu-ibu, dia jual baju anak, betul. Dia jual sepatu bapak-bapak, jual nggak? Jual. Dia baju bapak-bapak jual nggak? Jual. Tapi target marketnya ibu-ibu. Makanya kalau Anda lihat
gambarnya media promosinya semuanya mostly warna merah. Dan apa ayo? Yes, dan selalu ngomonginnya diskon. Siapa yang demen diskon? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Diskon 70% plus 20%. Wah, gitu. Itu ibu-ibu tuh. Gitu. Itu kesenangannya ibu-ibu. Ya, karena mereka tahu bahwa mereka harus fokus di saat target market. Nah, tadi contoh misalnya ngomongin madu ya. Ngomongin soal madu, bisa nggak madu untuk bapak-bapak? Bisa, madu itu juga bisa meningkatkan keperkasaan pria. Nah, media marketingnya jadi berubah nggak? Berubah, ya. Gambarnya jadi berubah, ya. Gambarnya bapak-bapak yang keker, yang algojo, yang strong gitu ya, menampilkan keperkasaan gitu ya. Dan juga warna-warnanya yang dipilih solid, warna hitam, warna merah gitu ya. Warna abu, silver, hitam, merah. Nah, itu tuh warna-warna yang solid gitu ya. Nah, itu yang dipilih. Padahal jualannya sama-sama madu gitu. Padahal juga kandungannya sama nggak? Ya sama, orang dari lebah juga. Ya apa bedanya gitu kan. Selebihnya mah tinggal bahasa marketing aja kan begitu. Nah, makanya dari awal tentuin dulu siapa target marketnya dengan jelas. Itu prinsip penting jualan. Jangan jualan membabi buta, semuanya ditembakin dari door. Ya, mau beli mau beli madu nggak, madu penting, nggak gitu ya, harus tepat. Nangkep sampai di sini ya, jelas target marketnya siapa. Jadi bikin status, bikin copywriting juga jelas. Kalau target marketnya ibu-ibu beda sama target marketnya bapak-bapak ya gitu. Misalnya saya kadang-kadang bikin peluang reseller saya targetin dulu nih, target market ini siapa, ibu-ibu atau bapak-bapak. Kalau bapak-bapak saya akan ambil sudut pandang copywriting pejuang keluarga. Ya, kita sebagai kaum pria harus berjuang untuk keluarga kita. Kita lah tulang punggung keluarga. Kalau kamu biasa hidup susah nggak apa-apa, tapi yang penting istri anakmu jangan pernah susah karena kemalasan kamu. Wah gitu. Nah tapi kalau ke ibu-ibu, ya daripada di rumah bengong, di rumah nonton sinetron yang nggak ada faedahnya, lebih baik isi hari dengan jualan online. Nah beda. Makanya dari awal targetnya harus spesifik. Ya nanti edukasinya beda, copywritingnya beda, desainnya beda, semuanya beda. Nangkep ya? Itu yang kedua. Sampai di sini apa yang saya sampaikan bermanfaat? Kalau bermanfaat komen dulu dong, bermanfaat gitu. Ya. Ini udah malam, masih 40 orang aja ya yang live, yang ikutan, dahsyat. Oke, nangkap ya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa komen ya. Coach, saya ngasih fee kepada customer saya jika bisa ada yang beli barang saya, itu termasuk salah satu marketing bukan coach? Fee gimana tuh? Produknya apa? Kalau anak muda, coach, apa tuh anak muda? Oh, kalau target marketnya anak muda. Kalau target marketnya anak muda, ya itu beda lagi. Misalnya anak muda apa sih? Mau nunjukin dirinya, identitinya. Atau mereka suka sport ya kan, olahraga, anak-anak muda ya. Nah, jadi misalnya sama-sama jual madu nih, tapi iklannya orang lagi lari, ya orang lagi main basket, mau stamina lebih kenceng, jaga kesehatan dan sehat bugar, minum madu gitu, ya. Atau mau bikin lebih lucu, ada cowok sama cewek gitu ya ketemu, cowoknya nggak deketin ceweknya nanya, kamu minum madu nggak? Enggak. Ya udah kita putus, ya gitu ya. Kamu bikin lucu-lucuan. Jadi polanya yang penting adalah target marketnya jelas dulu. Baru dari situ bikin copywritingnya. Baru dari situ kita bikin teknik follow up-nya gimana. Baru dari situ kita mikirin ya teknik closing-nya gimana. Nah makanya saya suka dapat pertanyaan-pertanyaan tuh yang sebenarnya agak nggak jelas. Dalam artinya gini, coach saya minta teknik closing.
Pak ya, saya minta teknik closing. Banyak banget yang WA saya tapi nggak closing. Terus juga banyak banget saya mah produk mah ada tapi kok susah jualan, minta teknik closing. Woi, ya nggak seperti itu Bambang, ya kan? Anda kalau memang ya kalau memang nggak sesuai target market, ya mau di apapun juga nggak closing, ya kan? Nih, ini paling gampang. Contoh misalnya Anda sales mobil Lamborghini, ya. Mobil yang Anda jual sekitar 8M. Ya. Tiba-tiba mohon maaf nih, ada seorang pengangguran gitu ya, nggak punya apa-apa sama sekali, baru habis dipecat di PHK karyawannya. Lalu Anda datangin dia dan ngomong dengan bahasa copywriting yang bagus. Ya, datang, salamin dan lain sebagainya. Anda ajak dia test drive, cobain mobilnya. Lamborghini, muter. Sampai dia aja ketagihan, dia bilang gini, "Bang, sekali lagi muter boleh nggak?" "Boleh Pak." Muter sampai bensinnya habis. Setelah selesai, Anda mau coba pakai teknik closing, nanya sama abangnya, "Bang, menurut abang mobilnya bagus nggak?" "Bagus." "Menurut abang kalau abang pakai Lamborghini kelihatan jadi keren nggak?" "Jadi keren dong," ya kan? "Oke bang. Nah, menurut abang, abang kepengen nggak punya mobil ini?" "Kepengen banget, ini impian saya," kata abang ini ya, si pengangguran nih. Lalu ditanya lagi, "Oke bang, kalau kayak gitu, mau beli 1 atau 2? Ya, mau DP sekarang apa besok? Ya, mau cash atau mau nyicil 4 tahun?" Ya kan? Itu kan strategi teknik closing kan. Saya mau tanya, abangnya akan jawab apa? Aduh, susah mas bro, orang ini aja makan susah, ya kan? Kenapa? Karena dari awal salah target market. Nangkap sampai di sini? Ya, jangan jual susu bayi sama ibu yang belum menikah, gitu. Jangan jual susu bayi sama perempuan yang belum menikah, karena dia nggak akan beli, gitu. Kemungkinan belinya sedikit, tapi bisa pak, bisa aja dia beli untuk ponakan dia. Iya kalau dia ingat ponakannya, ya kan? Jadi banyak faktor-faktor lain lagi yang menduga-duga kan. Nah, itu prinsipnya harus tetap tahu target marketnya siapa. Ya, jangan pernah beli susu bayi, menawarkan susu bayi kepada perempuan yang belum menikah, gitu ya. Nangkap sampai di sini? Coach saya ngasih fee kepada customer saya jika bisa beli barang, itu termasuk salah satu strategi marketing. Oh, bawa customer lain bisa, ya itu namanya referral, ya. Customer kita mereferensikan teman-temannya untuk belanjanya di tempat kita, itu boleh, itu bisa, yaitu strategi marketing juga. Bermanfaat luar biasa. Oke, mantap. Ini nggak pada tidur nih, udah 10:30 ya. Apalagi tadi udah denger sharing dari Pak Jos kan, ya. Kita lanjut lagi nih gitu. Nah, lanjut. Yang ketiga, tadi kan sesuai target market kan. Nah, yang ketiga ini juga yang sangat penting. Yang ketiga apa? Ya, yang ketiga adalah gini. Penuhin dulu diri Anda ya dengan target-target market tersebut. Ya. Prinsipnya adalah jualan itu adalah sebenarnya masalah statistik kalau saya. Gitu. Jualan itu masalah statistik. Misalnya saya lihat kalau mau jualan sesuatu di sini, ya kan? Ya. Saya ngomong misalnya sekarang nih yang live bareng-bareng saya 37 orang gitu. Mungkin nggak kalau saya jual barang malam ini lakunya 1000 barang? Ya susah dong, orang yang lihat aja cuma 37 orang dan orang cuma misalnya belinya cuma 1, ya susah kan. Nah, makanya banyakin dulu target marketnya kita mengelilingi kita. Contoh misalnya begini. Grup ini isinya 23.458. Ini grup orang-orang suka jualan. Biasanya kalau saya tawarin produk, ya produk makanan, kesehatan, itu dikit yang beli. Tapi kalau saya tawarin dibuka peluang jadi reseller gitu ya, reseller apa kek gitu, wah itu langsung rame. Jadi misalnya jadi agen buku saya gitu, langsung rame. Nah, memang orangnya beda-beda ya.
gitu. Nah, kenapa? Karena memang marketnya saya ini yang di grup ini adalah mereka yang mau belajar jualan, orang-orang yang mau jualan atau udah jualan bahkan. Nah, itu beda sama misalnya market Anda. Misalnya Anda jualannya susu anak. Iya, pasti ini kalau saya di Facebook, pastiin Anda punya 5.000 friend yang mayoritas lah itu ibu-ibu punya anak. Sehingga pas Anda sharing soal apa namanya buku susu, orang apa namanya, ini batuk karena kering ya, minum dulu deh. Ini minumnya segini banyak nih ya, biar nggak disangka aduh Pak Yeskel batuk, langsung kaget ya kan. Nah, jangan Anda jualan susu anak, friend FB Anda isinya alay. Ya, 4.000 orang, 5.000 anak, 5.000 orang yang umurnya 16 tahun. Ya, cabe deh. Gitu loh. Jadi, makanya pastiin banget. Misalnya kayak friend FB itu isinya target market Anda lebih banyak. Gitu. Terus juga apa namanya, di IG juga seperti itu, di WhatsApp juga seperti itu. Ya, nangkep ya. Jadi yang ketiga adalah kelilingin diri Anda, ya. Atau bahasanya misalnya bahasa banyak orang, saya suka bilang bisnis itu ujung-ujungnya apa? Database. Pastikan Anda punya database yang banyak, gitu ya, yang berisi calon-calon pelanggan potensial Anda, entah itu di FB, entah itu di IG, entah itu di YouTube gitu ya, subscriber Anda, entah itu email marketing, entah itu WhatsApp. Ya, itu bisa digunakan semua. Gitu. Jadi, nangkap ya. Sekarang pertanyaan saya sama Anda, misalnya secara simpelnya ini kan Anda main Facebook. Anda main Facebook apa namanya? Selama ini Anda dapat duit apa keluar duit? Ya. Anda main Shopee, tadi Pak Jos jelasin soal Shopee. Anda selama ini main Shopee, Anda keluar duit karena belanja terus di Shopee atau Anda dapat duit dari Shopee? Gitu. Nah, pastiin semua yang Anda manfaatkan itu mendatangkan duit gitu. Ya nggak harus semua. Anda nggak harus. Keluarga misalnya, anak Anda baru kecil. Kamu harus datengin duit bos saya. Ya nggak gitu. Tapi di sosial media, ya di internet pasti Anda bisa mendapatkan income, terutama di tengah COVID seperti ini, ya. Seneng banget kalau lihat live-nya coach, sangat memotivasi, bermanfaat. Oh iya dong, harus bermanfaat. Baru nyimak coach. Oke, mantap. Ya, nangkap ya. Jadi yang ketiga adalah bikin kolam, ya. Atau kelilingi diri Anda dengan database Anda atau calon pelanggan Anda. Nangkap ya. Ini penting dan ini rasionya. Contoh gini, Anda mau closing 10. Ya minimal Anda punya network 250 lah. Ya, 250 apa namanya, closingan target market Anda. Gitu. Biasanya asumsi saya itu 5%. Namanya hukum 5%. Kalau Anda punya 200 orang yang kenal sama Anda menjual satu produk dan dia target market Anda, asumsi 5% aja closing, udah lumayan. Ya, 200 5%-nya itu sekitar 10. Ya, itu udah lumayan banget. Dan jangan pernah berpikir gini, "Oh, saya punya 200 teman ibu-ibu, saya jual susu untuk anaknya. Saya berdoa, saya yakin, saya pasti bisa 200-200-nya beli." Ya nggak mungkin. Namanya jualan itu pasti mengalami penolakan. Ya, Pak James Gui selalu bilang ya bahwa jualan itu kayak main tinju. Ya, siapa yang pernah main tinju? Ya, saya nggak pernah sih. Kalau boxing nggak pernah, kalau Muay Thai pernah. Ya, kalau main tinju, Anda masuk di ring, jangan pernah berdoa sebelum masuk ring gini, "Ya Tuhan, semoga saya nggak ditonjok hari ini." Ya nggak mungkin lah. Anda pasti ditonjok, ya kan? Namanya main tinju, pasti antara Anda nonjok atau Anda ditonjok. Nah, sama Anda jualan juga gitu. Jangan pernah berdoa begini, "Ya Tuhan, semoga saya nggak pernah ditolak sama customer saya. Semua orang yang lihat WhatsApp saya beli, ya kan? Semua orang yang lihat status jualan di Facebook saya beli," gitu.
semua orang yang lihat instastory saya beli. Mana mungkin begitu Bambang, ya kan? Nggak begitu. Selalu ada statistiknya. Selalu ada lebih banyak orang yang nolak daripada yang beli. Makanya tugas kita apa? Mencari database sebanyak-banyaknya. Memasarkan ke target market sebanyak mungkin orang. Supaya apa? Walaupun banyak yang nggak beli, ya, tapi masih ada sisa juga yang banyak yang akhirnya beli. Begitu Bambang. Ya, nangkep ya sampai di sini ya. Itu polanya, itu strateginya, itu yang harus jadi mindset buat Anda. Gitu. Nangkep sampai di sini? Ya, dan karena jualan itu ilmu statistik aja. Gitu. Nangkep ya? Itu yang ke berapa tuh? 1 2 3 kelilingnya Anda ya, kelilingnya 3. Yang keempat adalah apa? Bangun trust, ya, bangun trust, bangun kepercayaan, ya, kepada calon pelanggan Anda yang udah ada di Anda, database-nya di Anda, kolamnya di Anda, itu dibangun kepercayaannya. Gimana caranya? Dengan mengedukasi, membangun hubungan, sharing sesuatu yang bermanfaat yang masih ada hubungannya dengan produk Anda. Ya, foundation of selling is trust. Ya, bahkan saya suka katakan kalau orang udah percaya sama Anda, orang udah yakin sama Anda, jangankan uangnya, anaknya pun dikasih sama Anda. Udahlah kamu kawin aja sama anak saya, begitu. Ya kan? Itu loh. Jadi jangan ibaratnya fokus sama jualan dulu, tapi bangun trust dulu, ya. Bangun dulu trustnya, ya. Bangun dulu bikin mereka dulu percaya dulu sama Anda, ya, karena kepercayaan itulah yang akhirnya membuat mereka mau transaksi sama Anda, ya. Contoh misalnya begini, ada satu orang datang kepada Anda, ya, satu orang ini datang nih sama Anda, ya. Setelah datang, akhirnya orang tersebut ngomong sama Anda, menjelaskan sebuah produk yang Anda yakin banget sebenarnya produknya bagus, tapi orang ini adalah orang yang Anda nggak tahu dari mana dan Anda belum kenal sama sekali, belum tahu namanya, belum tahu tinggal di mana, bahkan Anda nggak percaya sama gelagat orang itu. Apa yang akan terjadi? Anda beli nggak produknya? Padahal produknya bagus banget loh, dan Anda udah tahu bahwa produknya bagus banget. Beli nggak? Enggak. Bahkan kadang-kadang Anda belum tahu produknya bagus, tapi dia jelasin ini produk bagus. Tapi Anda nggak percaya sama orangnya, akhirnya Anda simpen, ya, ingatan Anda soal produk itu, Anda search di Google, Anda beli di tempat lain. Benar kan? Kenapa? Karena Anda nggak percaya sama yang ngejual. Nah, itu juga berlaku sebaliknya dalam diri Anda. Kalau Anda mau jualan, teman-teman harus pastiin teman jadi orang yang trustnya udah tinggi dulu. Orang itu trust dulu sama Anda. Gitu. Ya, bagaimana cara trust kalau di sosial media, Pak? Sharing-sharing, banyak sharing-sharing, banyak share edukasi. Bahkan kalau perlu live seperti ini supaya dia bisa lihat wajah teman-teman, gitu. Nah, yang bikin orang nggak percaya itu gimana? Misalnya profile picture Anda bukan Anda tapi muka produk atau muka kartun, gitu. Ya, itu kan lebih susah dipercaya. Postingannya jarang, sekali posting jualan doang, temennya juga cuma 2, ya susah dong, ya. Bangun trust, sharing. Ya, kalau perlu live. Ya, live itu paling cepat meningkatkan trust. Gitu. Nangkap sampai di sini? Itu udah keberapa tuh? Prinsip pertama tadi apa? Yakin. Yang kedua apa? Ayo, yang kedua apa? Tadi yang pertama ya, yakin. Yang kedua, tentukan target market Anda dengan jelas. Ketiga, bangun kolamnya, ya, dengan target market Anda. Pooling kolamnya, ya, biasanya saya bilang pooling, educating, promoting. Yang ketiga. Yang keempat apa? Bangun trust. Oke? Setelah bangun trust gimana? Nah, baru yang kelima. Ya, baru yang kelima. Copywritingnya harus bagus. Ya. Cara jualannya harus bagus. Ya, cara jualannya harus bagus. Ya, strategi jualannya harus bagus. Ya, ini penting. Copywritingnya, strategi jualannya, materi promosinya harus bagus. Nah, banyak orang loncatnya langsung ke sini. Ya, dia nggak ikutin step by step yang tadi. Walaupun copywritingnya bagus, ya, kalau target marketnya salah, hasilnya salah. Walaupun copywritingnya bagus, Anda nggak yakin, tetap nggak closing.
Makanya banyak reseller seperti ini. Reseller dapat kopasan dari orang, ya kan? Dari suppliernya udah dapat nih copywritingnya, tinggal kopas doang. Dia suppliernya kopas, closing banyak. Reseller lain kopas, closingnya banyak. Kok dia kopas, closingnya dikit? Bisa jadi dia nggak yakin. Bisa jadi target marketnya salah. Ya kan? Bisa jadi target marketnya nggak trust sama dia. Ya kan? Nah, itu banyak sekali hal yang bisa terjadi. Ya, atau bisa jadi juga dia sharing ke target market dia sedikit. Ya, dia punya stok produk 200. Ya, ternyata friend di FB dia yang sesuai target market cuma 2. Ya susah dong, Bambang. Kan gitu. Nangkap ya. Baru yang kelima baru yang kelima itu soal copywriting, promosi dan lain sebagainya. Gitu. Nangkap ya. Sayang banget buku saya Rocket Marketing tuh udah habis tahun 2015 rilis, udah terjual puluhan ribu. Itu saya jelasin banyak tuh soal promosi, strategi bikin voucher saya tanya sama Bapak Ibu, lebih bagus dalam bentuk nominal rupiah atau diskon persentase. Voucher diskon 10% atau voucher 50 ribu, 100 ribu, 200 ribu, 2 ribu, 3 ribu, bagusan mana? Coba komen. Minum ya, sambil minum. Bagusan mana, yuk. Yes. Kalau divaluasikan, dinilai rupiahkan di atas 50 ribu ke atas, maka lebih bagus dalam bentuk rupiah. Kalau dinilaikan diuangkan 50 ribu ke bawah, bagusnya apa? Bagusnya dalam bentuk persentase. Contoh, harga produk Anda diskon, ada harga produk Anda 1 juta. Anda mau diskon 20%. Berarti kan diskonnya 20% atau 200 ribu. Bikin vouchernya 200 ribu. Itu kesannya lebih gede daripada bikin voucher 20%. Benar kan? Nah, kalau produk Anda harganya 10 ribu, Anda mau diskon 20%. Berarti pilih 20% atau 2 ribu nih. Maka bikin voucher 20%. Kesannya lebih gede daripada voucher 2 ribu. Nangkep? Gitu. Jadi tergantung. Ya, tergantung. Kalau di atas 50 ribu, lebih bagus vouchernya bentuk nominal rupiah. Kalau di bawah 50 ribu, bagusnya persentase. Itu mempengaruhi nggak psikologi? Mempengaruhi dong. Ya, mempengaruhi. Ya, nangkep ya. Itu kalau ngejelasin itu bisa 3 hari 3 malam tuh. Itu sayang, bukunya juga udah habis. Buku saya Rocket Marketing tuh udah habis. Gitu. Itu udah cetak updated version, eksklusif version, udah macam-macam lah Gramedia coba untuk, karena dia mau cetak ulang, tapi saya juga males nulis buku baru, jadi dia udah cetak ulang terus ya. Udah sampai tahun ini kan berarti udah 5 tahun juga gitu. Jadi saya bilang udah, saya cuma bisa nulis 1 bab, ya udah dibikin updated version. Ya udah mau bikin lagi Pak, yes, bikin apa ya? Ya udah eksklusif version. Padahal isinya nggak beda-beda jauh. Gitu. Ya, di sana udah banyak. Nggak tahu udah bukunya habis sih, sama saya juga habis. Makanya saya nggak lagi mau promosi sesuatu, nggak. Ya, jadi yang kelima adalah materi promosi. Yang keenam, yang keenam nih udah jam 11 guys. Ya, yang keenam setelah promosi adalah bagaimana kita membuat mereka repeat order. Ini penting. Ya, karena kenapa? Kalau kita terus cari pelanggan baru, suatu saat pelanggan baru akan habis. Kalau nggak habis sama kita, habis sama kompetitor, dan kompetitor akan semakin banyak menghabiskan itu semua. Tapi yang nggak terbatas adalah bagaimana kita punya 1000 customer, tapi 1000 itu tetap belinya sama kita. Itu yang kece, itu yang keren, itu yang harus dipikirkan. Saya the youngest certified guerrilla marketing coach in the world. Saya waktu ambil guerrilla marketing coach itu dari Mitch Meyerson di Amerika itu,
Saya online course ya, nggak ke Amerika langsung. Itu umur saya berapa ya, 20 berapa gitu ya, 21 apa 22. Dan ternyata saya paling muda di dunia gitu ya. Dan pertama di Indonesia gitu. Makanya sampai, kalau Anda tahu Coach Yohanes G. Pauli, dia bikin buku Business is Fun, saya sampai diminta endorsement sama dia karena dia kan coach skala global ya, udah top number one coach, business coach di dunia. Apa namanya, dia udah kalibernya tinggi gitu ya. Dia tahu ternyata informasi itu, akhirnya dia minta saya endorsement. Nah, di sana itu membahasnya adalah bagaimana kita fokus marketing itu 70% itu adalah memaintain pelanggan lama untuk mereka repeat order daripada nyari pelanggan baru terus. Fokus nyari pelanggan baru 30%. Maintain pelanggan lama tuh 70%. Kenapa? Karena costnya maintain pelanggan lama tuh lebih kecil. Cuma WhatsApp, Japri, apa kabar, apa kabar. Kalau nyari pelanggan baru terus, banyak aja hal yang harus dilakuin. Bener kan? Dan mayoritas di Indonesia marketingnya itu masih mencari pelanggan baru terus. Makanya Anda terus cari cara buat dapat pelanggan baru. Anda coba FB organik, habis itu coba FB Ads, habis itu coba email marketing, habis itu coba jualan di Instagram, habis itu coba di YouTube. Itu kan semua nyari pelanggan baru kan. Pertanyaannya, pelanggan lama Anda apa kabar? Di-maintain nggak dengan bagus? Ya kan, mereka repeat order nggak? Mereka beli lagi nggak produk Anda? Jangan-jangan mereka beli produk sejenis sama orang lain malah. Karena Anda pikir, ya kan dia tahu saya, kalau kayak gitu mah langsung WA saya aja. Nah, gitu. Maintain pelanggan lama itu penting ya. Besok pagi saat saya WA-in pelanggan-pelanggan Anda, halo apa kabar? Halo apa kabar, halo apa kabar, halo apa kabar. Ya ada 200 Pak, yaudah halo apa kabar semua dari atas sampai bawah. Ada yang jawab, oh baik, sehat. Wah gimana nih, balesin lagi yang balas-balas. Gimana nih dengan COVID, sehat-sehat kan, aman-aman kan. Nah gitu, baru muncul interaksi gitu. Pak, saya ada 200 customer ya udah WA-in aja 200 nya, toh nggak semua 200 langsung bales kan. Iya dong, bener gak? Jadi WA-in aja, jangan takut. Oke? Nangkep ya. Yang keenam, repeat order. Nah, yang ketujuh, sampai di sini dulu. Apa yang saya sampaikan ini bermanfaat gak nih? Udah jam 11 malam nih. Kalau bermanfaat komen dong, bermanfaat. Biar semangat gitu. Biar sharingnya semangat. Oke. Ya. Kita lanjut ya. Nah, biar sharingnya semangat. Kita lanjut. Yang pertama dari sini deh ya. Yang pertama adalah harus yakin. Yang kedua apa? Harus target marketnya jelas. Yang ketiga, kita banyak database target market. Ya, yang keempat, bangun trust sama mereka. Yang kelima, promosinya, strategi promosinya. Yang keenam, bagaimana repeat order. Yang ketujuh adalah bagaimana membuat mereka mereferensikan produk kita. Ya, bagaimana membuat mereka mereferensikan produk kita. Jadi bukan cuman bukan cuman mereka beli sama kita repeat order terus, tapi bagaimana mereka referensiin. Gimana caranya? Buat program reseller, tawari mereka yang biasa beli untuk jadi reseller ya. Lalu bisa juga bikin program voucher to voucher. Mereka yang datang Anda kasih voucher lagi sama customer Anda, kasih vouchernya sekaligus banyak gitu, bilang ini kasih buat om tante segala ke om tante dan lain sebagainya, Anda kasih semuanya. Jadi mereka yang kasih voucher ke orang-orang terdekatnya mereka gitu ya. Banyak hal yang bisa Anda lakukan sehingga membuat mereka mau untuk sharing ya, untuk berbagi, untuk mereferensikan Anda. Dan itu adalah jualan yang paling utama dan paling seru adalah ketika orang mereferensikan ya gitu. Jadi kayak tadi misalnya Pak Jos sharing soal Shopee ya. Tadi Pak Jos sharing soal Shopee. Pak Jos lagi sharing, saya nggak bisa ikutan sharing. Apa yang terjadi di WA saya tiba-tiba bunyi centeng.
ada orang nanyain buku Shopee sama saya. Loh, saya bilang kok bisa? Iya, saya punya teman saya udah beli, katanya dia beli sama bapak, ya. Apa namanya? Ini belinya sama bapak gitu ya. Akhirnya saya tak dikasih nomornya bapak. Bapak, masih ada nggak stoknya? Saya bilang ya ampun, stoknya habis pak, gitu ya. Stoknya habis ya di saya. Apa namanya, stoknya habis di saya. Kalau mau ke agen-agen terdekat ya, begitu. Agen kita banyak di Kalimantan ada, di Bengkulu ada, di mana-mana. Tapi memang stoknya cuma 1, 2, 3 gitu ya. Nah, akhirnya saya arahin mereka ke apa namanya, ke sana. Gitu. Nangkep ya? Jadi referensikan. Nah, sekarang bisnis Anda baru di step mana nih? Udah yakin belum? Oke, udah yakin. Kalau semua orang kalau ditanya udah yakin, ya udah jawabannya yakin aja deh gitu. Gitu ya. Yakin gak yakin diyakinin deh. Oke. Yang kedua, udah target marketnya udah jelas belum? Oke. Kalau belum, dijelasin ya, diperjelas. Habis itu apa? Udah banyak belum target market Anda di sekeliling Anda? Ya, Anda punya nggak kontak WA mereka? Seberapa banyak Anda punya kontak WA mereka? Seberapa banyak Anda punya friend FB mereka? Seberapa banyak Instagram Anda followersnya adalah mereka? Seberapa banyak Anda punya YouTube subscribernya mereka? Target market. Ya. Lalu juga apa? Yang keempat, mereka udah trust belum sama Anda? Mereka yakin nggak sama Anda? Mereka percaya nggak sama Anda? Nah, itu penting. Baru yang kelima, apa? Baru bagaimana materi promosi Anda? Bagaimana strategi promosi Anda? Udah asik gak? Ya kan? Baru yang keenam, ngapain? Ya, bagaimana mereka mau nggak repeat order sama Anda? Ya, bikin orang beli satu produk Anda itu gampang. It's easy. Tapi bikin dia repeat order terus, nah itu baru jago. Baru yang ketujuh, bagaimana mereka referensiin kita? Nah, itu eksponensialnya. Percepatannya di situ. Nangkap sampai di sini. Nah, sekarang renungkan bisnis Anda seperti apa? Udah sampai di level mana? Ya. Semoga besok saya bisa live lagi dengan lebih baik ya. Saya lagi coba berusaha dan kalau bisa juga bareng-bareng lagi sama Pak Jos, kita lagi coba teknisnya seperti apa. Dan semoga bisa banyak banget hal yang dibahas. Ya, Pak Jos juga bahkan banyak hal yang mau detail yang dia mau bahas. Wah, ini seru banget ya. Strategi-strateginya saya bagikan semua nanti secara bertahap sama teman-teman ya. Jadi selama lagi ada COVID ini semoga kita bisa tetap berbagi. Karena kalau saya berbagi itu sharing-sharing seperti ini tuh senang saya. Gitu ya. Terlepas jualan gak jualan, terlepas bisa live atau online, senang aja sharing-sharing kayak gini. Oke? Ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Coba direnungkan. Besok kita bahas lagi selanjutnya dari materi hari ini. Oke, sekian dari saya. Sukses terus untuk Anda. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Bye-bye.